Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Diari PKH. Sahabat YouTube, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga sahabat YouTube semua dalam keadaan sehat, tambah rizkinya, dan tentunya semakin sukses. Pada kesempatan kali ini, saya akan menginformasikan kepada sahabat YouTube semua tentang kabar bahagia sahabat YouTube. Wah, kira-kira kabar bahagia apa ini ya? Jadi pada saat ini, Kementerian Sosial Republik Indonesia telah berhasil memadamkan sebagian data anomali keluarga penerima manfaat PKH yang pada bulan Januari ini masih belum bisa cair sahabat YouTube. Kira-kira info lebih lengkapnya apakah keluarga penerima manfaat yang pada saat ini masih belum bisa cair kembali? Simak terus videonya, jangan di skip supaya tidak menimbulkan gagal paham. Bagi yang baru gabung dan baru kenal dengan channel Diari PKH, saya ucapkan selamat datang dan terima kasih banyak. Saya mohon bantuannya kepada sahabat YouTube semua untuk terus mendukung channel Diari PKH dengan cara like, share, komen, dan tentunya silahkan di subscribe channelnya, aktifkan notifikasi loncengnya supaya sahabat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan di video-video saya yang terbaru. Dan silahkan di share ke grup-grup media sosial sahabat YouTube semua apabila video kali ini bermanfaat. Oke sahabat YouTube, langsung saja saya akan melanjutkan informasinya bahwasannya Kementerian Sosial Republik Indonesia telah berhasil sahabat YouTube memadamkan data sebagian anomali yang pada saat ini bulan Januari ini masih belum bisa dicairkan data anomali tersebut bantuan PKH-nya sahabat YouTube, dan Kementerian Sosial Republik Indonesia berhasil memadamkan antara data DTKS dengan data yang ada di Dispenduk Capil sahabat YouTube. Ini merupakan kabar bahagia. Kenapa channel Diari PKH sebut kabar bahagia? Karena data yang berhasil dipadankan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia itu akan di-SK-kan sahabat YouTube, akan ditetapkan dan akan dituangkan pada SP2D, surat perintah penyaluran atau pencairan dana pada termin kedua sahabat YouTube. Kira-kira banyaknya data itu berapa? Oke, di sini kita mendapatkan surat dari Kementerian Sosial Republik Indonesia. Di sini bunyinya seperti ini sahabat YouTube. Analisa data anomali dilakukan pada KPM PKH hasil final closing tahap 1 tahun 2021 yang eligible dan telah memiliki keterangan status rekening aktif, yang mana banyaknya itu 499.057 keluarga penerima manfaat. Jadi sebanyak 499.057 KPM itu datanya adalah berasal dari final closing. Seperti yang saya informasikan di video saya sebelumnya, bahwasanya tidak semua data yang masuk di final closing itu bisa cair bantuannya atau bisa di-SK-kan di dalam SP2D sahabat YouTube. Kenapa demikian? Karena ada cross check ulang ke daerah masing-masing, tentunya dengan Dispenduk Capil, di mana ketika nanti ada perbedaan data, maka data tersebut masuk ke dalam data anomali sahabat YouTube. Jadi sebanyak 499.057 KPM itu masuk ke data anomali. Kemudian terdapat data sebanyak 100.776 KPM yang telah berhasil dipadankan dengan DTKS dan NIK pada Dispenduk Capil atau Dukcapil, yang kemudian akan segera ditetapkan dalam SK penetapan KPM PKH tahap 1 termin kedua tahun 2021 sahabat YouTube. Kalau kemarin yang cair itu masuk ke termin pertama, dan semoga saja nanti termin keduanya segera diluncurkan atau diserahkan ke masing-masing dinas sosial di masing-masing kabupaten atau daerah, yang mana nanti SP2D termin kedua itu bantuannya segera disalurkan atau dicairkan ke masing-masing rekening keluarga penerima manfaat yang masih belum cair dan masuk ke dalam data sebanyak 100.776 keluarga penerima manfaat PKH.
Dan tentunya ini merupakan harapan besar. Ternyata Kementerian Sosial Republik Indonesia tidak membiarkan begitu saja ketika ada data anomali, data yang tidak benar, tidak valid, dibiarkan begitu saja, tidak, sahabat YouTube. Jadi Kementerian Sosial Republik Indonesia memberikan action ya, di mana saat ini pendamping PKH, pendamping TKSK selalu berkoordinasi dengan operator DTKS yang ada di masing-masing desa, kemudian diteruskan di operator DTKS yang ada di masing-masing dinas sosial kabupaten kota, sahabat YouTube. Dan ini akan terus dilaporkan secara berjenjang pembenaran data yang anomali tersebut, dan bisa membuka peluang bagi keluarga penerima manfaat yang bantuannya pada bulan Januari ini belum cair, bisa dicairkan di SP2D atau surat perintah penyaluran dana PKH di termin kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya, sehingga data anomali ini bisa bersih, bisa clear, sahabat YouTube ya. Itu harapan kita semua. Harapan kita semua keluarga penerima manfaat yang masih belum bisa cair pada bulan Januari ini bisa segera cair bantuannya, sahabat YouTube. Dan ketika sudah dikurangi data awal 499.057 kpm dikurangi 100.776 kpm, maka akan menyisakan data sebanyak 275.233 keluarga penerima manfaat yang datanya masih anomali dan pada saat ini masih dalam proses pemadanan, sahabat YouTube. Dan ini butuh kerjasama dari semua pihak, mulai dari pendamping PKH, pendamping TKSK, operator DTKS, dan juga keluarga penerima manfaat yang datanya masuk ke dalam data anomali, sahabat YouTube ya. Jadi bagi sahabat YouTube yang belum cair, nanti ketika sudah ada SP2D termin kedua, semoga saja segera cek ke ATM, semoga dananya bisa segera cair, sahabat YouTube. Dan bagi yang belum cair, sabar, tunggu saja. Semoga saja proses pemadanan data ini berjalan dengan lancar dan tidak ada halangan apapun. Apa sih tujuan dari pemadanan data, pemvalidan data? Tujuannya adalah supaya data penerima bantuan sosial ini lebih valid lagi, sahabat YouTube, sehingga tidak menimbulkan bahwasanya bantuan sosial itu tidak tepat sasaran. Oke, sahabat YouTube. Jadi kabar bahagianya adalah ada 100.776 keluarga penerima manfaat yang datanya awalnya itu masuk ke dalam data anomali berhasil dipadankan oleh Kementerian Sosial Republik Indonesia dengan data DTKS dan juga data yang ada di Dispenduk Capil. Selamat bagi keluarga penerima manfaat yang masuk ke dalam 100.776 ini. Semoga bantuannya segera cair, SP2D termin kedua segera diterbitkan, sahabat YouTube ya. Dan bagi yang belum, sekitar 275.233 kpm yang belum terpadankan karena mungkin persoalannya lebih kompleks ya, sahabat YouTube. Semoga segera diberi kelancaran, diberi kemudahan, dan segera datanya bisa valid kembali, sahabat YouTube ya. Oke, itu saja informasinya. Salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.